Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, berkata siapa Abi Hurairah? Qala, dawuh siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dawuh, man iltasala. Udah temu? Yang kitab biasa udah temu? Udah temu? Udah temu ya? Bud, tanya ini ponakan baru datang, baru mondok dari sarang, jadi halamannya tanya itu. Man iltasala, man siapa orang itu iltasala, mandi siapa man. Suma'ata, kemudian mendatangi. Suma'ata, kemudian mendatangi siapa man. Al-Jumu'ata, pada Jumat. Fasolla, maka kemudian sholat siapa man. Fasolla, maka kemudian sholat siapa man. Ma pada sholat, maksudnya ma pada perkara, pada sholat. Kudiro, yang dimampui. Apa malahu bagaimana. Kemudian dia sholat semampunya. Tsumma ansota, kemudian memperhatikan. Insot itu mendengarkan sambil memperhatikan. Hatta yafruwa, sehingga selesai. Hatta yafruwa, sehingga selesai siapa imam. Min khutbatihi, dari khutbahnya imam. Min khutbatihi, dari khutbahnya imam. Maka dari sini itu ada yang berpendapat bahwa antara khotib dengan imam itu satu, karena yang khutbah itu hatta yafruwal imam min khutbatihi. Atau kalau hadis yang lain kan idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhtub. Jadi yang imam itu khutbah, jadi berarti khotib itu sekaligus imam. Makanya ada yang menganggap makruh kalau nanti khotibnya sendiri, imamnya sendiri. Tsumma yusolli, kemudian sholat siapa man. Tsumma yusolli, kemudian sholat siapa man. Ma'ahu, beserta imam. Ma'ahu, beserta imam. Kalau ada orang mandi mau sholat Jumat itu, dia berangkat, sebelum berangkat mandi dulu, kemudian datangi masjid untuk Jumatan. Sampai di masjid sholat tahiyatul masjid. Jadi fasholla ma'udhir alaihi, dia sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah Jum'ah, kemudian mendengarkan khutbah, memperhatikan khutbah sampai selesai, kemudian sholat Jum'ah bersama imam. Ghufira, maka diampuni. Ghufira, maka diampuni lahu bagiman. Apa dosa bainahu, antaranya Jumat tadi, wa bainal Jum'ati, dan antara Jumat al-ukhra yang lain. Wa fadli salasati ayyamin, dan lebih
lebih dari 3 hari lagi. Rawahu riwayatkan pada hadis siapa Muslimun. Jadi kalau ada orang hari Jumat pagi-pagi sebelum berangkat Jumat mandi dulu, mandi li huduril Jumat, usolli nawaitul husla li huduril Jumat, saya niat mandi untuk menghadiri Jumat. Kemudian berangkat Jumatan, nyampe masjid, sholat tahiyatul masjid. Nanti setelah adzan pertama sholat qobliyah Jumat. Setelah itu mendengarkan khutbah dengan seksama. Kemudian sholat Jumat bersama imam. Nah, maka orang yang melakukan seperti itu diampuni dosanya antara Jumat dengan Jumat yang lain. Jadi Jumat itu sampai Jumat berikutnya bahkan lebih dari 3 hari, berarti 10 hari. 10 hari ke depan itu dosanya diampuni. Ini menunjukkan bayyana syari'ul hakim fadlal Jum'ati wa anna ada min asbabil maghfirah. Jadi ini menunjukkan bahwa keutamaan Jumat dan keutamaan menunaikan sholat Jumat dengan adabnya. Jadi tidak hanya sekedar Jumat, karena orang yang datang terlambat hanya sholat Jumat saja itu juga sudah sholat Jumat. Bahkan orang yang masih ketemu imam pada rukuk rakaat kedua itu masih ketemu Jumat, walaupun dia nanti harus nambah satu rakaat, itu masih ketemu Jumat. Lah, tentu saja ini yang minimalis. Ini minimalis. Lah, yang utama yang tadi itu orang pagi-pagi atau kalau santri itu ya setelah sekolah langsung mandi, kemudian berangkat Jumatan, sholat tahiyatul masjid, setelah adzan nanti sholat qobliyah Jumat, kemudian mendengarkan khutbah, sholat Jumat. Nah, maka ini adalah sholat yang dengan adab yang baik, min asbabil maghfirah, itu bisa menjadi sebab-sebab diampuni oleh Allah. Fayam bagi li talibil maghfirah yukhafidhu 'ala al-irtisali wa tafkiri ila al-jawami wal insati al-khutbah wa dhuluwi minal imam wa sholati ma tayassara lahu minan nawafili liyafuza bi ajriha. Orang yang menginginkan ampunan dari Allah, maka adalah orang itu menjaga adabnya Jumat tadi. Jadi adabnya Jumat itu apa? Ya tadi, sebelum berangkat mandi dulu, karena ini kaitannya dengan kumpul orang banyak. Bahkan kalau nanti di Asia itu ya mandi tentu saja pakai wangian kan gitu, pakai minyak wangi ya, kemudian pakai baju yang terbaik, kemudian berangkat Jumatan. Nanti datang salat tahiyatul masjid, kemudian salat qobliyah Jumat, kemudian mendengarkan khutbah dengan seksama. Orang sekarang ini dengerin khutbah sambil main HP. Tapi kalau di sini sih enggak maksiat. Itu kalau yang di saya kan khutbah ada yang di Polda, ada yang di BIN, ada yang di bangsane mall-mall itu, atau yang di UUB, kemudian di mana lagi, Geraha Jakarta Selatan itu apa? Itu orang dengerin
HP. Nah ya kayak gitu itu ya Jumatannya tidak bagus. Nah, mestinya dia tadi mandi, berangkat pagi-pagi, kemudian mendengarkan khutbah dan mendekati imam. Jangan datang Jumatan, datangnya awal malah di belakang. Jadi sekarang itu orang sekarang itu datangnya awal tidak mau maju, itu malah suka-suka itu ya kalau di sini mungkin yang di belakang. Kalau bawah dipakai, kira-kira yang di bawah. Malah yang di bawah itu orang sekarang itu, ya. Dan itu disuruh masuk juga sulit, udah diumumkan oleh bagian yang mengumumkan itu, yang di belakang supaya maju isi, nggak maju-maju. Nah itu orang sekarang itu. Jadi mestinya ad-duluwi minal imam, mendekati imam. Jadi sholat itu kalau ya di soft awal. Kemudian washolati matayassara lahu minan nawafil, dan sholat apa yang gampang, apa yang mudah dari sholat-sholat sunnah tadi itu. Sholat tahiyatul masjid, sholat qabliyah Jumat. Jadi liyafuza bi ajriha, supaya mendapatkan pahalanya tadi, pahalanya Jumat, diampuni dosanya. Fa idza qassara fi ada'i syai'in min dzalika lam yafuz bi dzalika nasibul akbar minal maghfirah. Kalau ada orang kok gampangin, kalau ada orang kok sembrono, ada orang kok tidak perhatian, ada orang kok tidak mementingkan sholat Jumat, maka dia akan kehilangan keutamaan Jumat tadi itu, lewat ya, akan lewat. Nah, yaitu ampunan selama 10 hari tadi. Jadi ini, nah orang kalau setiap Jumatan aktif Jumatan kan berarti dosanya insya Allah hapus terus, ya, dihapus terus dosa. Nah, kesimpulan hadisnya adalah fadilatul husli lil Jumu'ah, yaitu keutamaan Jumat, keutamaan mandi Jumat itu. Nah, mandi Jumat itu memang dimulainya itu ba'dal fajar. Jadi orang boleh mandi mulai subuh, ya, mandi diniati mandi Jumat. Kemudian lebih utama mandinya itu kalau hendak berangkat Jumatan. Jadi kalau umpamanya panjenengan berangkatnya itu jam 11 umpamanya, ya pokoknya mau berangkat itu mandi dulu, ya, mau berangkat mandi dulu. Kemudian tadi pakai baju yang terbaik, ya, kalau utamanya ya baju yang terbaik dari baju putih. Kalau tidak putih, baju yang polos, ya, baju yang polos. Yang kedua adalah istihbabus sholati ma sya'a minan nawafili qabla Jumu'ati. Jadi disunahkannya sholat yang mudah sebelum pelaksanaan Jumat, yaitu sholat tahiyatul masjid, sholat qabliyah Jumat. Ini kalau yang adzannya 2 kali itu gampang, pokoknya setelah adzan yang pertama itu ada sholat qabliyah Jumat. Tapi kalau yang adzannya hanya sekali, ini repot. Saya ini ya saya sekarang ini ada di masjid yang adzannya sekali, ada masjid yang adzannya 2 kali. Kayak saya khutbah di Gunadarma itu adzannya sekali, tiba-tiba Ustadz silahkan maju. Wah, maju langsung salam, baru kemudian adzan. Nah, kalau begitu itu tidak ada kesempatan sholat tahiyatul masjid, ya, kecuali orang yang tahu waktunya masuk. Kalau di UI sekarang sudah alhamdulillah adzannya 2 kali di UI, ya.
Delhi. Kemudian di Polda itu sekali, di BIN juga sekali. Jadi di Geraha Mufti Fauzi sekarang sudah 2, semula itu 1, sekarang ketua DKM-nya berubah, alhamdulillah berubah jadi 2. Nah kalau itu ada kesempatan sholat tahiyatul masjid, tapi kalau langsung azan, langsung khotib suruh ke depan, wah itu tidak ada kesempatan. Yang ketiga adalah tolabul insati waqtal khutbati, tuntutan untuk memperhatikan kepada khutbah, ya, jadi supaya memperhatikan khutbah itu. Dalam mazhab Syafi'i, al-insat ilal khutbah itu hukumnya sunnah, hukumnya sunnah. Jadi memperhatikan khutbah itu hukumnya sunnah. Kalau dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Hanafi, mazhab Hambali itu hukumnya wajib, karena hadisnya yang dipakai itu, idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati anfit wal imamu yakhutbu faqad taghawt. Jadi seperti itu. Kalau dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Nah, ketika ada khutbah itu orang makruh kalau dia dengar untuk ngomong. Jadi kalau ada khutbah kemudian orang nanya pada temannya, kamu tadi masuk nggak ke kantor, itu makruh ketika ada khutbah, bukan haram, bukan haram. Kalau mazhab Syafi'i. Lah, tapi ada kalanya orang ngomong ketika dengar khutbah itu sunnah. Contohnya ketika duduk tiba-tiba ada temannya datang, assalamualaikum, ya sunnah jawab waalaikumsalam. Atau temannya ada yang bersin, kemudian baca alhamdulillah, ya kan kita baca ya alhamdulillah, itu tetap sunnah. Bahkan ada yang wajib, bahkan ada yang wajib. Yang wajib itu contohnya umpamanya ketika kita dengerin khutbah, tiba-tiba ada orang yang tidak bisa melihat, itu orang buta mau kecebur ke lubang umpamanya, ya harus diingatkan, itu hukumnya wajib untuk mengingatkan, jangan dibiarkan, tidak boleh ngomong ini, biarin aja. Tidak boleh ngomong ini, biarin aja. Nah itu wajib. Atau ada orang duduk, kita lihat mau ada ular yang matok dia, atau ada kalajengking mau matok dia, ya wajib hukumnya untuk mengingatkan. Termasuk kalau ada anak kok berisik, kan di mana-mana ini masjid fenomena anak di masjid itu berisik kan ya di Al-Mu'minah juga sama, kemudian di masjid dekat saya sana Mazroah juga sama, hampir di seluruh masjid itu ada berisik. Nah apa-apa ditegur, ya ditegur. Karena kalau tidak ditegur nanti ganggu orang mendengarkan khutbah. Tentu saja negurnya, ya negur jangan teriak-teriak yang malah bikin heboh lagi namanya. Jadi boleh negur. Jadi ada kalanya makruh, kalau nggak ngapa-ngapain makruh. Itu bagi yang dengar khutbah. Kalau yang nggak dengar tidak makruh. Kemudian bagi yang ada kalanya ngomong itu sunnah, ada kalanya ngomong ketika ada khutbah itu wajib tadi. Yang keempat, al-maghfiratu lil musalli ma bainal jumu'ataini wa ziyadati salasati ayyamin ala dhalik. Jadi orang yang melakukan Jum'ah dengan adab yang baik tadi itu, maka orang itu akan mendapatkan maghfirah, akan mendapatkan ampunan jarak antara Jumat dan Jumat plus 3 hari, berarti 10 hari.
Tentu saja tadi yang dengan apa namanya, dengan adab yang baik. Yang kelima adalah mudha'afatu fadlil jumu'ah li anna ghairaha min as-shalawati yukaffiru ma baina as-salataini. Jadi keutamaan sholat Jumat itu karena menghapuskan dosa antara Jumat sama Jumat. Tapi kalau sholat 5 waktu menghapuskan dosa dari waktu ke, umpamanya tadi sholat maghrib, kemudian sholat isya berjamaah lagi, maka dosa antara maghrib dengan isya itu umpamanya kita nggak ngaji, kita ini ngomongin orang atau apa atau hal-hal yang nggak baik, maka diampuni dengan jamaah. Antara isya sampai subuh kan lama itu, lama, banyak melakukan dosa umpamanya, maka diampuni hanya antara sholat dengan sholat. Tapi kalau Jumat, maka antara sholat Jumat sampai Jumat berikutnya plus 3 hari. Nah, makanya sholat Jumat itu termasuk sholat yang nilai keutamaannya itu tinggi. Nah, niatnya digabung boleh saja sebetulnya orang yang apa namanya qobliyahnya dilakukan setelah Jumatan, karena waktu qobliyah itu adalah sepanjang waktu. Kayak subuh berarti waktunya mulai masuk waktu sampai habisnya waktu. Makanya kalau kita biasa sholat sunnah qobliyah subuh, kemudian nggak sempat sholat sunnah qobliyah subuh, maka dilaksanakan setelah sholat subuh, dan itu ada, dan itu bukan qadha, itu adalah ada. Demikian halnya kalau ada orang umpamanya biasanya sholat qobliyah Jumat, tiba-tiba Jumatan di masjid yang sholatnya yang adzannya hanya 1 kali, maka sebenarnya bisa sholat qobliyahnya dilakukan setelah sholat Jumat. Yang keenam adalah bayan anna takhrimal kalami innama huwa fi waqtil khutbati la ba'dal faraghi minha. Kalau dalam kitab ini bahwa dijelaskan bahwa diharamkannya bicara itu ketika waktu khutbah, tidak setelah selesai dari khutbah. Ini kalau yang pendapat mengharamkan. Jadi yang pendapat mengharamkan. Kemarin sudah saya tulis di apa itu yang tanya jawab itu bahwa ya tadi hukumnya ada 3 lagi. Ada kalanya makruh, ada kalanya apa namanya sunnah, ada kalanya wajib. Dan wa anhu dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu zakara, menyebutkan, menuturkan siapa Rasulullah yaumal jumu'ati, pada hari Jumat. Faqala, maka dawuh siapa Rasulullah. Rasulullah menerangkan tentang hari Jumat. Itu fihi, di dalam Jumat, itu fihi, di dalam sholat Jumat, saatun, ada waktu, saatun, ada waktu, la yuwafiquha, yang tidak bertepatan kepada saat, la yuwafiquha, yang tidak bertepatan kepada saat. Siapa? Abdul muslimun, hamba yang muslim. Wa adapun abdul muslimun itu qaimun, orang yang berdiri, yusolli, khali salat. Siapa qaim atau abdul tadi itu? Yas'alu, khali meminta. Siapa abdun Allah kepada Allah azza wa jalla, syai'an, pada sesuatu.
syai'an pada sesuatu illa aqaw, kecuali memberi siapa Allah, illa aqaw, kecuali memberi siapa Allah kepada abdun tadi itu, iyahu kepada syai', iyahu kepada syai'. Wa asyara, dan isyara siapa Nabi, wa asyara, dan isyara siapa Nabi, biyadihi, dengan tangannya Nabi, biyadihi, dengan tangannya Nabi, yuqalliluha, kalih menganggap sedikit, yuqalliluha, kalih menganggap sedikit siapa Nabi kepada saat tadi. Muttafaqun alaih, ai hadzal hadis muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslimin, dan itu dalam satu riwayat li Muslimin bagi Imam Muslim. Ada dawuh, ada redaksi wa ya sa'atun khafifatun, wa ya ada pun sa'atun di atas itu tadi, fihi sa'atun la yuwafiquha abdun tadi itu sa'atun adalah waktu khafifatun yang sedikit lah, khafifatun itu yang ringan, maksudnya yang sedikit, tidak lama waktunya itu. Jadi di hari Jumat itu ada waktu yang sedikit, yang waktu itu mustajabah. Ya, waktu itu mustajab. Jadi kalau ada orang kok bertepatan berdoa pas waktu itu, maka dikabulkan oleh Allah. Dikabulkan oleh Allah. Nah, waktunya dirahasiakan. Waktunya dirahasiakan supaya apa? Ya supaya orang itu berdoa kepada Allah, munajat kepada Allah, selalu online dengan Allah seharian. Nah, gitu. Jadi seharian itu dia supaya munajat kepada Allah. Makanya kalau di dalam kitab-kitab itu kalau hari Jumat itu ya jangan kemana-mana mestinya, ya. Jangan kemana-mana, fokus untuk ibadah, fokus untuk ibadah. Jadi kalau ada orang umpamanya punya masalah, punya problem umpamanya, itu sebenarnya tidak usah kemana-mana orang itu. Orang itu seharian umpamanya masuk kamar saja, pokoknya munajat sehari semalam 24 jam. Ya tentu saja kalau capek tidur, kemudian kalau lapar ya makan, dan balik lagi, insya Allah ketemu. Kalau ketemu dengan sa'atun mustajabah itu urusannya kelar. Lah orang kadang-kadang yang menahan diri sehari saja itu tidak kuat, kecuali kalau sudah terpaksa betul. Kalau orang kepepet baru bisa. Kalau nggak kepepet banget itu orang nggak mau biasanya. Ya. Jadi mestinya bisa. Oh kayak beginilah contohnya. Kita ini kan kadang-kadang dapat ijazah untuk puasa. Ada yang puasa dalail 3 tahun. Oh, kurang lama gimana? Dalail 3 tahun. Ada yang puasa putih umpamanya. Putih itu ya hanya makan nasi putih dan air putih saja. Oh itu 41 hari. Loh, itu kuat karena apa? Karena orang itu kepepet. Karena orang itu hajatnya besar, makanya kemudian lah ini tidak lama, ini hanya sehari semalam saja. Hanya sehari semalam, tidak kemana-mana, fokus. Apalagi kalau bisa tiap Jumat seperti itu, Masya Allah. Nah kita ini kan kadang jadi manusia yang terlalu akrab dengan HP, itu yang repotnya kan itu. Jadi masuk kamar bawa HP ya nggak jadi munajat, lihat TikTok malah anak. Nah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Burdah, dari Abi Burdah
Burdah an abihi, dari bapaknya Abi Burdah radhiyallahu anhu. Sami itu menekala, berkata siapa Abi Burdah, sami itu mendengar siapa aku, Rasulullah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu khalidahu, siapa Rasul, wa ya adapun sa'ah. Nah ini ada tafsirannya. Wa ya adapun sa'ah itu waktu baina ayyajlisal imam, antara sekiranya duduk siapa al imam ila antubdoh, sampai ditunaikan apa salat. Bahwa meriwayatkan pada hadis siapa Muslim, Imam Muslim, warajjahahu, dan mengunggulkan siapa Daraqutni anna sunnah hadis itu min qauli Abi Burdah, dari ucapannya Abi Burdah. Wa fi hadis Abdullah ibni Salam inda Ibni Majah wa Jabir inda Abi Dawud wa Nasai, anna sesungguhnya sa'ah itu waktu baina sholatil asri, antara salat asar, wa ghurubi syamsi, dan tenggelamnya matahari. Jadi antara salat asar sampai maghrib. Ada yang mengatakan itu waktu mustajabah. Tapi waktu ikhtilafan, dan sungguh diperbeda pendapatkan. Ikhtilafah itu ya beda pendapat. Apa fiha, di dalam sa'atun mustajabah tadi, ala aksar, atas lebih banyak, ala aksar, atas lebih banyak, bin arba'ina qaulan, dari 40 pendapat. Amlaituha, yang condong, yang menulis siapa aku, amlaituha, yang menulis siapa aku, kepada arba'ina qaulan fi syarhil Bukhari, di dalam syarahnya Imam Bukhari. Berarti Fathul Bari, ya, Fathul Bari. Udah sampai? Belum? Jadi tadi dalam hari Jumat itu ada waktu yang mustajabah. Nah, ulama berbeda pendapat tentang waktu mustajabah itu. Ada yang mengatakan pokoknya antara duduknya imam sampai melaksanakannya sholat, sampai ditunaikannya sholat. Jadi ya ada yang mengatakan ya itu antara duduk antara dua khutbah itu, duduk di antara dua khutbah. Kemudian ada juga yang mengatakan antara sholat asar sampai sholat maghrib, antara sholat asar sampai sholat. Jadi kalau tadi mabaina ayyajisal imam sa'atul ijabah takunu fil waqtil ladzi baina julusil imami alal mimbar. Sampai jadi ada yang tadi yang mengatakan pokoknya ketika khotib di mimbar sampai dilaksanakan sholat itu adalah waktu yang mustajab. Nah, yang sempat itu ya berarti antara duduk di antara dua khutbah itu, ya duduk di antara. Nah, ada yang mengatakan pendapat ya antara sholat asar sampai sholat maghrib, antara sholat asar sampai sholat maghrib. Bahkan di dalam kitab Fathul Bari itu ada 40 pendapat yang berkaitan dengan mengenai waktu mustajabah. Jadi orang itu ya kan tidak perlu kemana-mana sih, tidak perlu keluyuran datang ke sana itu kan habis-habisin biaya, waktu dan sebagainya. Jadi diupayakan kita ini ya
memanfaatkan waktu yang mustajabah, yaitu waktu di hari Jumat. Tiap hari juga ada, tiap hari itu juga ada waktu yang mustajabah itu. Nah, semuanya dirahasiakan oleh Allah supaya orang itu bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Demikian, semoga ada guna dan manfaatnya, bisa diamalkan ini. Pokoknya hari Jumat HP ditutup dulu, kemudian fokus untuk mencari tadi